Bab 499. Anhemia adalah milik Triparta Group. Halo, Tuan Yudas. Kami tidak menuntut 1 triliun ini. Tapi perusahaan Anda telah memutuskan untuk mengadakan pesta amal. Menurutku tidak baik membatalkannya. Jika tidak maka akan mempengaruhi reputasi Triparta Group. Yudas mengertakkan gigi dan membayar 1 triliun. Dia kesal setengah mati. Triparta Group tidak berencana untuk mengeluarkan 1 triliun ini. Ini berarti tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan rugi sia-sia. Bang bang bang. Yudas menggebrak meja dengan marah. Bagus kalian Jordan Group. Saat ini, Yudas menerima telepon. Terdengar raungan dari sana. Wajah Yudas cemberut. Dia dimarahi tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda Park Hae-jin akan tiba di Anhemia sebentar lagi. Kamu pergi menyambutnya. Urusan Anhemia nanti diserahkan kepada Tuan Park Hae-jin. Kamu cukup membantunya saja. Setelah mendengar nama itu, ekspresi Yudas berubah drastis. Park Hae-jin adalah putra dari Park Cheon-sik, manajer umum Triparta Group wilayah Neslandia. Keduanya langsung dari negara Skynia anggota keluarga Triparta Group. Mereka yang mengendalikan segalanya di Neslandia. Kubu Prabu ratusan triliun diam-diam diambil, yang merupakan mahakarya Park Cheon-sik dan putranya. Park Cheon-sik adalah keberadaan yang dapat menyaingi Prabu. Putranya bahkan lebih menakutkan. Yudas tahu apa arti kedatangan Park Hae-jin ke Anhemia. Dia adalah maniak seutuhnya. Pukul 4 sore, Yudas memimpin sekelompok besar orang yang menunggu di persimpangan jalan raya. Tak lama kemudian, konvoi datang. Mobil kedua adalah Ferrari Rafa 40 miliar. Pintu terbuka. Seorang pria muda dengan setelan jas, memakai anting dan rambut biru dicat melangkah keluar. Ada senyum di bibirnya, menghampiri Yudas. Tuan muda Park, selamat datang di Anhemia. Yudas membungkuk dan tersenyum. Duar. Tapi Park Hae-jin menjambak rambut Yudas dan menariknya ke depan. Yudas kesakitan dan berteriak. Bang. Park Hae-jin meninju wajah Yudas dan darah langsung berceceran. Bang. Bang. Titik titik titik. Park Hae-jin memukul wajah Yudas berturut-turut. Wajah Yudas remuk. Bang. Kemudian, Park Hae-jin menendang perut bagian bawahnya. Yudas terpelanting keluar 7 hingga 8 meter. Memegang perutnya. Dia berguling kesakitan. Itu sebabnya Yudas takut pada Park Hae-jin. Untungnya dia juga manajer umum Neslandia. Posisi relatif tinggi dan masih berharga bagi Triparta Group. Jika tidak, Park Hae-jin pasti akan mengirimnya untuk menemui Dewa Neraka. Sampah. Kalian semua sampah. Park Hae-jin mengutuk dengan marah. Apa gunanya membesarkan sampah seperti kalian? Kehilangan 1 triliun dengan sia-sia. Bahkan reputasi Triparta menjadi busuk. Park Hae-jin tidak bisa menahan amarahnya. Lalu menarik beberapa orang yang bersama Yudas dan memukulinya sampai setengah mati. Tuan Park Hae-jin, ini semua salahku. Aku berjanji akan mendapatkannya kembali. Yudas maju ke depan dan meyakinkan. Selain itu, Tuan Park Hae-jin, aku telah mengatur beberapa wanita cantik. Semuanya adalah aktris populer terbaru. Larasati Nugi, Adinda Aniza, Del. Silakan nikmati. Lanjut Yudas. Hanya dengan cara ini hidupnya dapat diselamatkan. Ekspresi Park Hae-jin sedikit melunak. Bagus. Diperkirakan Larasati Nugi yang mengkhianati Colossus Group tidak pernah bermimpi akan berakhir seperti ini. Park Hae-jin mengingat sesuatu dan berkata, ku dengar aktris paling populer adalah Jihan. Bosnya juga sangat cantik. Ini, Tuan Park Hae-jin sangat sulit untuk aku lakukan. Yudas gemetaran. Park Hae-jin mendengus dingin. Tidak perlu kamu. Aku yang akan melakukannya sendiri. Ingat mulai sekarang, Anhemia hanya akan menjadi milik Triparta Groupku. Aku datang ke Anhemia dengan tujuan ini. Bab 500. Kirana kecelakaan. Kata-kata Park Hae-jin sangat sombong. Namun Yudas sama sekali tidak meragukan kebenarannya. Karena Triparta Group cukup kuat. Park Cheon-sik dan putranya cukup kuat. Sebenarnya kekuatan Triparta Group Park Cheon-sik dan putranya lebih kuat dari Prabu yang sudah pensiun. Tapi kenapa tidak bertatap muka? Hal utama karena jika menang, juga akan mengakibatkan kerugian yang besar. Bunuh 1000 musuh tapi kalah 800 orang. Sekarang kubu Prabu telah runtuh. Seluruh South Mantis dikuasai Triparta Group.
Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau untuk menguasai South Mantis dan belasan kota lainnya. Bukan masalah bagi Triparta Group. Pasar yang paling sulit adalah Anhemia. Terutama setelah Yudas kempes. Park Cheon-sik segera mengirim putranya. Di malam hari, Larasati, budak, yang menandatangani kontrak jual diri dan yang lainnya disiksa sepanjang malam. Keesokan harinya, Larasati dan yang lainnya dibawa ke rumah sakit. Yudas ketakutan. Park Hae-jin benar-benar maniak cabul. Wanita yang dipermainkannya terlalu banyak. Banyak yang mati. Sebagian besar yang tidak mati juga menderita depresi atau dirawat di rumah sakit. Atalarik juga ketakutan. Park Hae-jin keluar dan melihat Atalarik. Aku dengar kamu sangat populer baru-baru ini. Tetapi kamu terlalu sombong. Sekarang kamu telah menjadi tikus jalanan. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang untukku? Park Hae-jin bertanya dengan suara dingin. Atalarik berkata dengan gemetar. Aku bisa berakting. Bisa berakting banyak film. Prak-prak. Park Hae-jin menepuk wajahnya dan berkata sambil tertawa. Apa ada orang yang menonton film yang kamu buat? Aku. Atalarik terkejut. Cui. Park Hae-jin meludahkan dahak ke tanah. Jilat. Aku suka meludah di mana-mana. Kamu harus menjilat ludah yang aku ludahi. Ini tugasmu. Park Hae-jin tertawa. Tidak, tidak. Wajah Atalarik berubah drastis. Pucat pasi. Dia seorang bintang besar, apa bisa melakukan ini? Cepat. Bang. Bawahan Park Hae-jin menendang Atalarik ke tanah. Atalarik memaksa dirinya untuk menjilat sampai bersih. Setelah itu dia muntah seharian. Putus asa. Putus asa tanpa akhir. Jika dia berada di Colossus Group, dia akan tetap menjadi bintang terkenal itu. Menikmati kemakmuran dan kekayaan masa depan. Tapi sekarang hanya bisa menahan siksaan. Lakewood Gardens. Jolene mengendarai Porsche dan membawa Nathan berangkat kerja. Kirana tersenyum tak berdaya. Sahabatnya sangat arogan. Sekarang malah menjemput Nathan setiap hari untuk berangkat. Nathan memang berkarisma. Kirana tersenyum. Saat mengemudi, dia tiba-tiba melihat sebuah Ferrari di jalur kiri melaju cepat. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kendaraan di sebelahnya menghindar. Mereka yang tidak bisa menghindarinya akan saling bertabrakan. Atau menabrak pagar pembatas di sebelah mereka. Apa? Detik berikutnya. Mata Jolene melebar dan bola matanya hampir terbang keluar. Karena Ferrari tiba-tiba melaju ke jalur kanan dan melaju ke arahnya. Kecepatan Kirana tidak lambat. Sudah terlambat jika dia berpindah jalur lagi. Bang! Kedua mobil itu bertabrakan dengan keras. Kantong udara menghempas keluar. Jika tidak Kirana akan terluka. Tidak ada korban jiwa. Tapi dua mobil rusak. Terutama bagian depan Ferrari benar-benar mencekung ke dalam. Audi 7 RS milik Kirana juga rusak parah. Bang! Pemilik Ferrari turun. Berambut biru dan beranting. Tampak menggebu-gebu. Di belakang Ferrari, ada beberapa mobil. Dan puluhan pria berpakaian hitam turun dari mobil dan mengepung mereka. Bagaimana cara kamu mengemudi? Bawahan Park Hae-jin. Park Chang-wook menendang Audi Kirana berkali-kali. Bersambung.